Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Mareni Putri Wibowo, NIM A01120021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaminan mutu sistem standar ISO dari mata kuliah pengendalian kualitas yang diampu oleh Bapak Alfani Rismanugro. Nah, di sini saya akan menjelaskan ISO 9000 mengenai kualitas management and quality standardization guidelines for selection and use. Yang kedua ada ISO 9001 mengenai quality system model quality assurance and design or development, production, installation and servicing. Yang ketiga ada ISO 9002 mengenai sistem model quality assurance in installation and servicing. Yang keempat ada ISO 9003 mengenai quality system model quality assurance final inspection and test. Yang terakhir ada ISO 9004 mengenai guidelines quality management and quality system. Nah, persyaratan sistem mutu yang dituangkan dalam standar internasional ini ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 adalah bersifat saling melengkapi dari persyaratan teknis produk yang telah ditentukan. Nah, standar internasional ISO 9000 ini menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu. ISO 9000 ini bersikap umum dan tidak terkait pada suatu industri atau sektor ekonomiter tertentu. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksud supaya diadopsi dalam bentuk yang sekarang ini. Tapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi persyaratan sistem mutu tertentu, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kontraktual. Standar internasional ISO merupakan organisasi yang anggotanya kurang lebih dari 90 negara dan memiliki kantor pusat di Redouane Farmbe, Geneva, Switzerland. Organisasi ini mengawasi badan-badan yang memberikan akreditasi terhadap lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberikan sertifikasi dengan sistem standar kualitas ISO 9000. Badan akreditasi ini di Indonesia dikenal dengan Sukovindo atau SIREM di Malaysia, CISR di Singapura, TC di Thailand, AT dan T di Amerika, BSI dan Lloyd di Inggris, dan banyak lain. Kita lanjut ke ISO 9001, sistem mutu atau model jaminan mutu dalam bidang desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Ruang lingkup ISO 9001. Pasal sistem mutu ISO 9001. ISO 9002 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Persyaratan dalam ISO 9002 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain atau non applicable. ISO 9002 ini sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak mengeluarkan pengendalian desain seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, lembaga pendidikan, maupun laboratorium Untuk ISO 9002 ini digunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan selama produksi, instalasi, dan pelayanan. Nah, perusahaan yang memproduksi barang tetapi produk tersebut dibuat dengan standar atau spesifikasi pihak lain, oleh karenanya pengendalian desain tidak diterapkan. Beberapa contoh perusahaan penghasil barang yang memerlukan sistem standar ini adalah perusahaan cat, ada perusahaan sepatu, dan beberapa perusahaan dalam bidang industri kimia. Selanjutnya ada ISO 9003. Ini merupakan suatu mutu atau model jaminan mutu untuk inspeksi akhir dan tes. Nah, beberapa isi persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan ISO 9001, kecuali pengendalian desain, pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-applicable. ISO 9003 ini merupakan standar yang kurang rinci. Standar ini dipergunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan hanya pada tahap inspeksi dan tes akhir. Nah, standar ini umumnya dipakai oleh laboratorium pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasang.
Pada ISO 9004 pasal 1 pada tahun 1994 adalah elemen manajemen mutu dan sistem mutu. Pada bagian yang diberisikan panduan untuk pemilihan dan pemakaian. Pada ISO 94 pasal 2 tahun 1991 adalah elemen manajemen mutu dan jaminan mutu. Bagian 2 ini berisikan panduan untuk pelayanan. Selanjutnya pasal 3 pada tahun 1993 adalah elemen manajemen mutu dan sistem mutu. Nah, bagian 3 ini berisikan mengenai panduan untuk proses material. Selanjutnya pasal 4 pada tahun 1993 adalah elemen manajemen mutu dan jaminan mutu. Nah, pada bagian ini berisikan panduan untuk perbaikan mutu atau quality improvement. Selanjutnya ada pasal 5 pada tahun 1993 adalah elemen manajemen mutu dan sistem mutu. Pada bagian ini berisikan panduan untuk perencanaan mutu. Pada pasal 6 1993 adalah elemen manajemen mutu dan sistem mutu. Nah, pada bagian ini berisikan panduan untuk jaminan mutu atau quality assurance management project. Selanjutnya pasal 7 pada tahun 1993 adalah elemen manajemen mutu dan sistem mutu bagian 7. Ini berisikan panduan untuk bentuk manajemen. Selanjutnya ada pasal 8 pada tahun 1993 adalah elemen manajemen mutu dan sistem mutu. Pada bagian ini yang berisikan panduan untuk quality principles their application to management practices. Faktor penting atau tidaknya ISO dibagi menjadi 3, yaitu ada manajemen, wilayah pemasaran, kelebihan sistem ISO 9000. Untuk implementasi sistem ISO ini ada 5, yaitu yang pertama adopsi. Nah, adopsi ini dilakukan dalam tahap adopsi dalam mengetahui, memahami, meyakinkan, niat, motivasi, komitmen, serta penerapan. Untuk yang kedua ada persiapan. Proses persiapan ini dimulai dengan seleksi konsultasi, menentukan lingkup sertifikasi, membuat komite, menunjukkan manajer of meeting, audit pendahuluan, dan menyusun program kerja. Yang ketiga ada pengembangan. Proses pengembangan ini dinilai dengan menyebarkan pengertian kepada semua karyawan, menentukan kebijakan mutu, menyusun rencana mutu, membuat manual mutu, membuat prosedur mutu, menyusun prosedur operasional, pengadaan sumber daya, dan membentuk tim audit mutu internal. Setiap tahap dalam pengembangan ini diperlukan pelatihan dan evaluasi. Untuk yang keempat ada implementasi. Proses implementasi ini Untuk yang keempat ada implementasi. Proses implementasi ini dimulai dari mendistribusikan dokumen implementasi, merekam data kegiatan, pemeriksaan oleh tim audit, umpan balik, tinjauan manajemen, tidak koreksi dan preferensi, dan verifikasi. Untuk melakukan rekaman data kegiatan diperlukan pelatihan dan evaluasi. Selanjutnya, yang kelima ada asesmen atau penilaian. Nah, proses ini menunjukkan sertifikasi dimulai dari menyeleksi badan sertifikasi, melakukan pra-audit, melakukan tidak program kerja, pengarahan, pengecekan akhir, pembukuan, penilaian yang hasil apakah perusahaan mendapatkan sertifikasi atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan atau salah dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan see you next time.